Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi pada hari ini. Apa kabarnya sahabat? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh sukacita karena begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita semua di sepanjang hari ini. Dan saya Francisca Audrey saat ini bersama dengan Romo Sebastian Gaguk OFM yang akrab dan biasa disapa dengan Romo Bastian. Kita akan menemani sahabat dalam membaca dan membagikan inspirasi rohani untuk hari ini. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sapa terlebih dahulu Romo. Halo Romo Bastian, apa kabar Romo? Halo, kabar baik, luar biasa untuk kita semua. Salam kenal juga untuk kita semua. Ya, semoga Romo juga dalam keadaan sehat dan kami sedang menunggu nih inspirasi rohani yang akan Romo bagikan buat kita semua ya Mo ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita memulai acara pada hari ini dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Romo. Monggo Romo. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai semuanya ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Engkau memanggil kami untuk mengikuti Engkau. Karena itu kami mohon ya Bapa, tuntunlah, bimbinglah, dan terangilah kami, agar kami mampu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan seruan-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami benar-benar setia untuk mengikuti Engkau secara lebih baik. Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Semoga kami mampu merenungkan sabda-Mu agar kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka untuk hari ini diambil dari Mazmur bab 34 ayat 5 hingga dengan 6. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan langit telah dijadikan oleh sabdanya. Haleluya. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 14a, dan dilanjutkan dengan ayat 36 hingga 41. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalamu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2, ayat 20b hingga 25. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik, dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Akulah pintu kepada domba-dombaku. Aleluya, aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku
adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita mendengarkan inspirasi atau permenungan rohani yang akan disampaikan oleh Romo Bastian. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Dalam refleksi saya tentang rahmat panggilan, ada yang perlu kita syukuri bahwa pada hari ini kita secara khusus mau bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karyanya yang begitu besar kepada umat manusia melalui panggilan hidup kita masing-masing. Entah panggilan menjadi seorang imam, menjadi seorang bapa dan ibu rumah tangga, ataupun panggilan dalam profesi kita masing-masing. Pada hari ini secara khusus, gereja mendedikasikannya sebagai hari Minggu Panggilan. Minggu kita bersyukur atas rahmat Tuhan bagi seluruh perjalanan hidup manusia. Kalau dalam bacaan-bacaan hari ini perlu kita simak beberapa hal berkaitan dengan kata kunci yang sangat cocok berkaitan dengan panggilan seorang pengikut Kristus. Dalam bacaan pertama, ada hal yang menarik. Setelah kematian Yesus, sampai sebelum hari Pentakosta, para murid begitu takut. Begitu cemas, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Mereka takut, mereka juga akan mengalami penindasan. Mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Yesus ya, Mo ya? Mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Yesus. Mereka memilih untuk berdiam di rumah. Kalau kita dilihat di Kisah Para Rasul setelah Yesus wafat, banyak peristiwa mereka berkumpul di rumah. Mereka hanya bisa berdoa, takut keluar, takut dicari oleh orang. Dan sampai pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun atas mereka, dan kita lihat peristiwa Pentakosta, mereka berkumpul di satu tempat, dan Roh Kudus turun atas mereka, mereka mulai berani. Mereka mulai keluar untuk pergi mewartakan. Dan dalam pewartaan yang mereka lakukan, para rasul ini begitu bersemangat. Apa yang dulu mereka takutkan, sekarang sudah tidak takut lagi. Mereka dulu takut mewartakan Yesus, sudah beralih menjadi berani mewartakan Kristus. Bahkan melebihi keberanian mereka pada saat ada Kristus, ada Yesus ya. Iya. Kekuatan Roh Kudus itu bagi saya yang menjadi dasar bagi mereka untuk pergi mewartakan Kristus. Bahwa Roh Kudus hadir dalam diri mereka, mereka mampu mewartakan Kristus kepada orang-orang banyak. Dan bagi saya di sini, kisah para rasul mewartakan kepada orang-orang Israel tentang, yang pertama yang mereka wartakan pada saat itu adalah mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus. Mengatakan bahwa Yesus yang kamu salibi itu sudah diangkat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang mereka wartakan pertama. Bahwa Yesus yang mereka salib itu adalah Tuhan dan Kristus. Mereka itu yang mereka wartakan pertama. Kedua, mereka mengajak orang untuk apa? Untuk bertobat. Untuk bertobat berarti berubah. Mengubah pola hidup mereka dari yang lama menjadi pola hidup yang baru. Di dalam Kristus. Syaratnya adalah kamu bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan, maka dosamu diampuni, dan mereka juga akan menerima Roh Kudus.
Dan kalau kita ingat peristiwa ini, justru dalam kisah bacaan hari ini tadi, kita dengar bahwa setelah mendengar pewartaan para rasul, banyak orang mengikut, dibawa dibaptis. Ya, betul. Kalau lihat lagi kisah panggilan hidup kita, ketika kita dibaptis, kita sudah menjadi pengikut Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau dalam konteks minggu panggilannya adalah pembaptisan kita itu menjadi luhur karena pada saat kita dibaptis, kita menjadi anak Tuhan, dipanggil secara khusus untuk mengikuti Dia dengan jalan yang mungkin berbeda-beda. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi bapa dan ibu dalam kehidupan berkeluarga, maupun dengan jalan-jalan lain. Dan dikatakan juga dalam bacaan-bacaan pertama bahwa orang-orang yang mendengarkan pewartaan para rasul itu berusaha juga untuk dibaptis dan mengikuti. Berarti mengikuti berarti berusaha juga pergi untuk mewartakan Injil. Mewartakan Yesus dimanapun mereka berada. Dan perlu diingat juga dalam bacaan kedua tadi ya. Dalam bacaan kedua tadi, dalam yang kita dengar dari surat pertama Rasul Paulus, untuk menjadi seorang pewarta, untuk mengikuti Kristus itu tidak mudah. Betul. Kita akan menanggung banyak hal. Menanggung banyak penderitaan seperti Yesus. Kita juga akan menanggung kesengsaraan. Mungkin kita ditolak. Mungkin kita dicemoohkan. Tetapi dalam bacaan pertama, itu tadi katakan kasih karunia Allah justru terletaknya di situ. Di situ ya, pada saat penderitaan kita ditolak, itulah kamu mendapat kasih karunia Allah. Yesus mengalaminya kok. Dia menderita, wafat, dan dibangkitkan dalam kemuliaan Allah. Jadi kalau dilihat dari bacaan pertama, pewartaan Petrus dan sahabat-sahabatnya para rasul untuk mempertobatkan banyak orang, mengajak orang mengikuti mereka untuk mewartakan Kristus. Dan dalam bacaan kedua kita lihat bahwa mereka juga perlu mengingatkan bahwa tidak mudah loh mengikuti Kristus. Harus banyak tahap yang akan kita lewati. Baik itu kebahagiaan maupun itu penderitaan. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pengikuti Kristus juga sampai saat ini itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Akan banyak tantangan. Orang beranggapan dengan menjadi pengikut Kristus itu sudah surga jaminannya ya, Mo, ya. Maksudnya, tapi tidak berpikir bahwa ternyata di balik itu tuh, ya itu tadi seperti Romo katakan, banyak tantangan, banyak cobaan yang harus dihadapi gitu ya, Mo. Iya, ya. Memang banyak orang mengatakan saya dibaptis, setelah itu saya hidup aman, bahagia, dan pada akhirnya saya akan masuk surga bersama Yesus. Betul. Tetapi kan itu adalah iman kita sebenarnya. Tetapi dalam hidup ini, kita juga tidak akan toh berduduk terus ya. Pasti kita juga berdiri dan berjalan. Pasti melewati banyak hal. Dan itu tantangannya akan semakin besar. Saya punya keyakinan, semakin kita mencintai Kristus, akan semakin banyak juga gelombang cobaan yang akan kita hadapi. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif di gereja, kok banyak dapat masalah ya? Iya, betul. Semakin rajin, semakin masalahnya semakin banyak ya, Mo, dan semakin semakin beragam masalahnya, jenisnya begitu ya. Iya. Saya banyak orang cerita, Romo, kenapa sih kalau saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah? Saya selalu menjawab, Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Apakah kamu setia dengan Dia atau tidak? Semakin dekat dengan Kristus, itu keyakinan saya ya. Saya semakin dekat dengan Kristus, akan makin banyak hal yang akan saya lewati. Makin kita mencintai Kristus, akan makin banyak gelombang yang akan kita hadapi. Ya, itu mungkin sari-sari yang dapat saya refleksikan dari bacaan kedua, dari pewartaan para rasul. Dan dalam kehidupan kita juga, kadangkala kita bersikap atau berpikir seperti orang-orang pada zaman Yesus itulah. Bahwa
mereka merasa bahwa setelah mengikuti Kristus, setelah percaya kepada Kristus, mereka sudah dapat rahmat. Iya, betul. Rahmat yang begitu besar secara gratis saja, Iya. tanpa ada suatu perjuangan. Tanpa perlu harus memperjuangkan atau melakukan sesuatu ya, Ya. maksudnya. Ya, dalam bacaan kedua memang secara jelas sudah diingatkan dari awal. Itu di dalam ayat 20b. Jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Jadi Jangan melihat sesuatu yang indah saja, tetapi kita dituntut untuk berjuang, untuk menekuni sesuatu itu dengan baik dalam mendalami iman kita kepada Allah. ya, kadang-kala kan kita berpikiran bahwa pada saat kita menghadapi cobaan, kita merasa, aduh kemana sih ini, kok Allah tidak menyertai kita ya, Mo ya. Tapi ternyata di sini, dan seperti yang tadi Romo katakan, bahwa kita harus siap sebagai seorang Katolik, harus siap menderita, karena itu adalah kasih karunia Allah, itu penderitaan yang kita alami gitu ya, Mo ya. Iya, itu sih. Tapi yang kalau saya refleksikan ini juga bahwa penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pandangan iman, dalam proses bahwa saya menjadi seorang beriman yang baik, kita menuju suatu jaminan sebenarnya, jaminan kebahagiaan oleh Allah. Ketika kita melewati segala cobaan yang kita lewati di dunia ini dengan iman dan keyakinan akan Kristus, berarti kita memegang suatu jaminan. Jaminan apa? Yaitu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, betul. Baik. Oh, Romo, saya bingung ya. Ini di atas ini depan dikatakan bahwa ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka menjadi sangat haru. Gitu loh. Itu kenapa ya mereka menjadi terharu gitu ya, Mo ya, orang-orang banyak itu? Saya juga merefleksikan kata terharu. Mereka sangat terharu. Saya berpikir ada dua hal. Terharu karena mereka sedih. Yang kedua terharu karena mereka bahagia. Oh, oke. Dalam permenungan saya, ketika mereka mendengarkan para rasul mewartakan bahwa Yesus yang kalian salib itu sudah diangkat Allah menjadi Kristus. Mereka terharu. Mungkin karena mereka meratapi nasib mereka juga ya. Karena mereka lah yang menjadi pelaku untuk menyalibkan Yesus. Sampai Yesus disalibkan ya. Sampai Yesus disalibkan. Ya. Atau terharu yang kedua, terharu bahagia. Orang yang dulunya diam-diam ingin mengikuti Kristus tapi tidak mau terbuka, mereka menjadi terharu karena bahagia, karena apa dulu yang mereka lihat, apa dulu yang mereka perhatikan dalam kehidupan bersama Yesus ketika diwartakan bahwa Kristus yang mereka imani itu adalah Kristus yang adalah anak Allah dan Tuhan. Saya melihatnya seperti itu ya. Saya juga melihat kata terharu. Kenapa orang-orang begitu terharu mendengar perkataan Petrus? Betul. Mungkin ada dua itu. Terharu karena sedih, meratapi diri mereka, keberdosaan mereka, menyadari kesalahan ya. bahwa mereka telah membunuh Yesus, menyiksa Yesus, atau terharu karena dulu mereka belum terang-terangan belum berani mengakui Kristus sebagai Tuhan, menyatakan sebagai seorang diri penyelamat, sebagai pengikut itu ya, pengikut Yesus ya, Romo ya. Iya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda dulu di sesi pertama ini, dan kita akan lanjutkan untuk mendengarkan permenungan-permenungan rohani yang lebih menarik di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam sesi yang kedua untuk edisi hari ini. Dan masih bersama sahabat Romo Sebastian Gaguk OFM dan saya Francisca Audrey yang akan melanjutkan permenungan untuk Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan permenungan untuk hari ini, saya mau mengingatkan kepada sahabat yang ingin mengirimkan masukan, saran, atau usulan, bisa mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ke nomor
0881 0251 33438. Baik sahabat, kita akan lanjutkan permenungan Oase Rohani Katolik untuk hari ini. Silakan Romo. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu panggilan ini, sungguh sesuatu yang istimewa. Kita juga mendengar kisah Injil dari Injil Yohanes yang berbicara tentang perumpamaan gembala yang baik. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan dalam pewartaannya kepada para pendengarnya pada saat itu tentang seorang gembala yang baik. Kita lihat tadi dalam kisahnya bahwa Yesus mengatakan dia adalah seorang gembala, dia selalu menjaga domba-dombanya, dia selalu menuntun domba-dombanya, dan dia selalu mengenal domba-dombanya. Konteks dari bacaan atau dari perikop yang kita dengar hari ini adalah bagaimana Yesus mengambil sebuah kisah yang dekat dengan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kebanyakan pada saat itu adalah menjadi penggembala domba. Dan ketika Yesus menyampaikan tentang menjadi seorang gembala, tentu sangat dekat dengan kehidupan mereka, sangat dekat dengan rutinitas mereka sehari-hari. Mereka tahu tugas gembala itu apa. Betul. Bagaimana gembala itu mendampingi domba-dombanya, menjaga domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, agar domba-dombanya itu bisa hidup dengan baik, bertumbuh dan berkembang. Maka Yesus mengambil contoh tentang seorang gembala dan seorang domba itu berkaitan dengan bagaimana dia sendiri memiliki relasi yang sangat akrab dengan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mau mendengarkannya. Relasi antara domba dan gembala itu sangat-sangat dekat. Begitu juga Yesus mau mengatakan bahwa orang-orang yang mau mengikuti aku sebenarnya harus dekat loh dengan saya. Bukan sangat jauh. Kalau dalam Injil tadi yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku tahu suaraku. Domba-dombaku pasti mengikuti aku. Dan karena aku seorang gembala yang baik, maka saya juga mengenal mereka, domba-dombaku, mengenal setiap ciri khas dari domba-dombaku, dan saya akan menuntun mereka untuk mencari makan atau pergi minum air dan lain-lain. Mau mengatakan bahwa Yesus adalah gembala agung kita. Kita ini adalah domba-dombanya. Orang-orang yang mendengarkan sabdanya adalah domba-domba dari Yesus sendiri sebagai gembala. Karena itu kalau bisa dikatakan bahwa seorang gembala dan seorang domba memiliki relasi yang intim, memiliki relasi yang baik antara keduanya. Dan kita juga saat ini juga kalau dikatakan bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi seorang gembala. Seorang gembala di mana? Gembala yang kayak apa itu, Mo? Ya, ada yang menjadi imam, uskup, dan lain-lain. Ada yang menjadi seorang gembala di rumahnya. Sebagai bapak rumah tangga. Menjadi gembala dalam tugas dan pelayannya di kantor. Karena dia memimpin banyak orang kan? Ya, betul. Dia harus menjadi seorang gembala seperti Yesus. Maka yang diharapkan dari seorang gembala atau yang diharapkan Tuhan Yesus dari kita sebagai gembala saat ini adalah kita harus menunjukkan teladan sebagai seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik memiliki kriteria. Yang pertama, seorang gembala yang baik memiliki kriteria dia mampu untuk merangkul semua domba-dombanya. Agar domba-domba itu tetap di kandang. Tetap di kandang, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Selain merangkul, dia juga harus menjaga. Menjaga domba-dombanya. Tadi dalam Injil, jangan sampai pencuri masuk
Ya, betul. Jangan sampai pencuri masuk yang mengambil domba-domba atau mengganggu domba-domba yang ada di dalamnya ya. Iya, betul. Makanya dikatakan ia itu harus mampu melindungi. Yang ketiga, seorang gembala itu juga harus bisa menuntun domba-dombanya. Contoh konkretnya, menjadi seorang pemimpin, seorang romo, seorang bapak atau ibu dalam keluarga itu harus mampu memimpin, membimbing, dan menuntun. Menuntun siapa? Menuntun orang-orang yang kita gembalakan atau siapa saja yang mengikuti kita. Dalam keluarga, bapak itu harus menuntun istri dan anak-anaknya. Dalam konteks hidup membiara, seorang romo harus mampu membimbing, menuntun umatnya. Menuntun kemana? Ke padang rumput yang hijau. Bukan ke padang rumput yang kering. Memberi penyegaran. Memberi kesegaran, memberi keteduhan. Memberi suatu yang baru bagi orang yang dilayani. Dan dalam kisah ini juga ada domba ya. Ada domba. Kita juga sebenarnya dipanggil untuk menjadi domba yang setia. Menjadi domba yang setia berarti domba yang memiliki relasi yang baik dengan Sang Gembala. Kita dipanggil untuk memiliki relasi yang baik dengan Yesus. Domba-domba yang membuka telinganya lebar-lebar mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Gembala. Orang yang membuka telinganya mendengar suara gembalanya pasti hidup menurut apa yang dikatakan gembalanya. Karena gembalanya sudah tahu apa yang terbaik ya. Apa yang terbaik. Iya. Tapi seringkali kan kita sering menutup telinga ya dengan suara gembala itu. Iya, betul. Yang membuat hidup kita juga ya tidak bisa dituntun menjadi domba-domba yang liar mungkin. Iya. Atau domba-domba yang keluar dari kandangnya. Betul. Kita dipanggil juga untuk membuka telinga lebar-lebar mendengarkan suara Sang Gembala. Kenapa harus buka telinga lebar-lebar mendengar? Supaya kita bisa dituntun. Membiarkan diri kita juga untuk dibimbing oleh Sang Gembala. Domba itu dalam sifatnya ya, dia tidak bisa jalan kalau belum disuruh oleh gembalanya. Jadi mengikuti ya. Mengikuti apa yang dikatakan gembala. Kita juga belajar menjadi seorang domba sebenarnya. Berserah dirilah kepada Sang Gembala. Berserah atau dikatakan berserah dirilah kepada Tuhan. Biarkanlah dirimu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Dan yang menarik juga adalah Yesus juga mengingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini. Hati-hati dengan yang dikatakan tadi itu ya. Para perampok. Ya. Hati-hati dengan para perampok dan pencuri. Ataupun binatang liar yang masuk ke dalam kandang. Mau mengingatkan kita bahwa ada juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita, ada orang yang bersifat seperti gembala, tetapi dia bukannya membawa domba-dombanya ke jalan yang benar, tetapi dia membawa domba-dombanya ke jalan yang salah. Ke jalan yang dia rencanakan. Yang dia rencanakan. Ya, betul. Ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Gembala yang baik adalah menuntun domba-dombanya, membuat domba-dombanya berkembang dalam iman, menuntun domba-dombanya agar tetap hidup dalam kesatuan. Tetapi gembala yang tidak baik, diumpamakan tadi itu adalah para pencuri dan perampok itu adalah gembala-gembala yang tidak baik. Mereka hanya mau mengambil keuntungan dari domba-dombanya. Kalau keuntungannya sudah didapatkan, ya sudah, ditinggalkan. Dibunuh, dibinasakan. Gitu ya, tetapi Gembala Agung, dia tidak pernah membinasakan domba-dombanya. Dan dalam refleksi saya juga tentang seorang gembala itu dikatakan bahwa kalau seorang gembala itu mampu membimbing, menuntun domba-dombanya, seekor domba atau domba juga harus mampu mendengar suara tuannya, gembalanya. Saya mau mengatakan bahwa seorang gembala yang baik juga itu adalah mendengarkan domba-domba dan domba-domba mendengarkan suaranya.
Kalau tidak saling mendengar, tidak akan ada komunikasi yang baik. Iya, harus ada timbal balik. Harus ya, ada Mo, timbal ya? balik. Bukan dari seorang gembala saja, tetapi juga dari domba juga. Perlu didengarkan suara-suara domba. Tahu aja kalau di konteks pengembalaan, dalam seorang pengembala domba, kalau dombanya sudah bunyi, itu berarti tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kalau domba yang tenang-tenang pasti dia makan aja kan. Iya, betul. Kalau dia sudah mulai meriak-riak berarti ya ada sesuatu yang perlu kita dengar dan perlu kita cermati bersama. Bersama, iya. Baik, Romo. Romo, saya ingin tahu, Romo. Gimana kita tahu apakah panggilan yang saya jalani itu sudah benar atau ini ya, maksudnya tadi sebagai domba kan kita mengikuti gembala gitu ya, Mo, ya. Nah, terus kemudian kita sebagai domba, apakah panggilan kita itu sudah benar ya, Mo? Kira-kira gimana ya, Mo? Gimana taunya gitu, Romo? Mungkin Romo bisa sharing pengalaman Romo. Baik, untuk tahu mendengarkan suara Tuhan memang kita tidak bisa menjelaskannya dengan sesuatu yang teoritis ya. Iya, betul. Karena bagi saya itu pengalaman mendengarkan suara Tuhan atau saya sebagai domba mendengarkan panggilan Tuhan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, suatu yang proses kita menerima sabda Tuhan, proses kita juga dalam melaksanakannya bukan satu yang mudah. Kalau dikatakan tadi apakah meyakini bahwa ini benar-benar panggilan Tuhan, itu harus bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kalau saya sendiri merasa apakah benar-benar Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang Romo, saya yakin dan percaya itu ada. Saya bisa mengambil sebuah keputusan menjadi seorang pastor, menjadi seorang Fransiskan. Itu karena saya yakini bahwa Tuhan memanggil saya dan Tuhan yang akan membantu saya. Karena itu kan dalam proses permenungan kita setiap hari, saya merasa bahwa saya dulu dari proses studi, dari formasi awal sampai saat ini, yang dibutuhkan memang adalah berusaha mendengar Tuhan dalam keheningan. Berusaha untuk merasakan bahwa apa yang saya pilih saat ini benar-benar merupakan jawaban atas panggilan Tuhan bagi diri saya. Romo, dalam hubungannya dengan tadi Romo katakan sebagai pastor ya, sebagai Romo. Nah, kadangkala kan kalau terutama dalam minggu panggilan ini kita mendoakan dalam Ekaristi supaya jumlah gembalanya bertambah begitu ya, Mo, ya. Tapi kan kadang-kala kita gini, kita doakan, ya kita ikut mendoakan, tapi asal jangan anak saya gitu loh. Itu gimana ya, Mo? Kadang orang tua atau kita dengar juga ya cerita-cerita di luar dengan bisa bergurau dengan umat. Kok dia doanya untuk anak orang lain, bukan anaknya sendiri untuk menjadi Romo. Tetapi anak orang lain. Kalau dari pengalaman pribadi saya ini termasuk dari keluarga Katolik. Orang tua saya juga cukup aktif di gereja. Mungkin dulu orang tua saya juga mendambakan anak-anaknya menjadi pastor. Namun dalam pengalaman perjalanan selanjutnya, 2 anak laki-laki semua jadi pastor gitu. Ya, mungkin doa bapak saya juga dulu bahwa semoga anak tetangga saya menjadi pastor atau menjadi suster atau biarawan-biarawati. Tapi ternyata anaknya sendiri yang dipanggil. Stres nggak orang tua seperti itu ya? Tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang tua sebenarnya mendukung kita dalam doa-doa. Kalau mereka mengatakan, ya panggilan Tuhan itu semoga anak orang itu yang menjadi imam, anak saya jangan. Tetapi apapun sebenarnya pilihan hidup kita itu ya, itu semua adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ya. Bahwa menjadi orang Katolik yang baik, menjadi orang Katolik yang mampu mewartakan Kristus itu juga adalah panggilan Tuhan. Jadi pastor, jadi biarawan-biarawati itu adalah panggilan Tuhan juga yang dikhususkan dalam kehidupan menggereja. Tetapi saya tetap yakin dan percaya satu hal. Sekarang orang mengatakan krisis imam, krisis religius, atau semakin banyak orang yang tidak mau menjadi
jadi seorang religius ya, menjadi seorang gembala. Gembala. Satu keyakinan saya, Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita begini terus. Kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Kalau Dia sudah merencanakan yang terbaik, biar kita tolak pun, Tuhan akan memanggil kita. Semua itu akan terjadi ya, Mo ya. Ada orang bilang, oh nanti 10 tahun lagi sudah tidak ada lagi Romo atau siapa lagi. Biar jadi sepi gitu. Iya. Saya tidak percaya dengan hal itu. Tuhan pasti memilih orang-orangnya untuk menjadi gembala. Dan padang rumput atau padang rumput Tuhan itu begitu luas. Luas, ya. Dia butuh gembala-gembala yang baik. Masih dibutuhkan banyak Gembala yang baik. ya. Dan Dia tahu caranya seperti apa. Karena Dia sang gembala agung yang akan memanggil gembala-gembala yang berikutnya. Oke, baik Romo. Jadi Tuhan sendiri yang akan memilih dan memanggil dari antara domba-dombanya untuk menjadi gembala-gembala penerusnya, begitu ya, Mo ya? Gitu. Itu keyakinan saya juga sih. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita cukupkan acara untuk hari ini, dan sungguh permenungan yang sangat luar biasa di hari Minggu Panggilan ini, dan kami berharap agar kiranya kita semua membuka telinga kita dalam mendengarkan panggilan-panggilan dari Gembala Agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan tutup pertemuan kita, perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan yang disampaikan melalui Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, Sang Gembala Agung, kami percaya bahwa Engkau menyelenggarakan hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau membimbing kami. Dan kami juga percaya, apapun yang kami hadapi di dunia ini, Kau berikan terang dan rahmat, sehingga kami mampu menjalannya dengan baik. Pada hari ini, kami mohon berkat-Mu, berkat untuk seluruh keluarga-keluarga Katolik, untuk orang-orang yang membutuhkan doa-doa kami. Semoga juga mereka selalu mendengar sabda-Mu, selalu berharap akan kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, seluruh doa dan harapan kita, keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dan anak-anak kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini, dan Romo Sebastian Gaguk OFM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri dan sampai bertemu kembali dalam permenungan Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Terima kasih. Salam.